Balik lagi di sisi lain. Siap buat petualangan misteri yang bikin bulu kuduk berdiri? Hari ini, kita bakal bahas makhluk-makhluk paling aneh yang pernah terdampar di pantai seluruh dunia. Dari yang bentuknya nggak masuk akal, sampai yang ukurannya bikin melongo. Ini bukan cerita fiksi, guys. Semua beneran pernah kejadian dan bikin heboh sejagat maya. Jadi, siapin mental, subscribe dulu, dan langsung aja kita mulai ke makhluk pertama. Gasken, di berbagai belahan dunia, seringkali kita mendengar cerita-cerita aneh yang bikin bulu kuduk merinding. Makhluk-makhluk misterius yang penampakannya bikin geger dan memicu perdebatan sengit. Nah, salah satu kisah yang paling menggemparkan datang dari Montauk, New York, Amerika Serikat. Tepatnya di tahun 2008, warga setempat dihebohkan dengan penemuan yang gak biasa. Mereka nemuin bangkai aneh terdampar di pantai Ditch Plains. Bangkai ini nggak kayak hewan yang pernah mereka lihat sebelumnya. Bentuknya aneh, kondisinya mengenaskan, dan langsung memicu rasa penasaran yang luar biasa. Nggak butuh waktu lama, foto-foto bangkai misterius ini langsung viral. Internet langsung heboh, semua orang membicarakan penemuan aneh ini. Berita tentang bangkai ini menyebar dengan cepat dari satu platform media sosial ke platform lainnya. Makhluk ini kemudian dijuluki Montauk Monster. Sebuah nama yang langsung melekat dan menjadi ikon misteri di dunia maya. Bentuknya benar-benar bikin bingung. Nggak ada yang bisa langsung nebak, ini sebenarnya hewan apa sih? Apakah ini spesies baru yang belum pernah ditemukan? Atau jangan-jangan ini cuma hasil rekayasa? Pertanyaan-pertanyaan ini terus bermunculan di benak orang-orang yang melihat fotonya. Kulitnya kayak karet, nggak kayak kulit hewan pada umumnya. Teksturnya aneh, kenyal, dan bikin merinding. Sebagian botak, nggak ada bulu atau rambut yang menutupi tubuhnya. Kondisi ini semakin menambah kesan aneh dan misterius pada makhluk ini. Kepalanya mirip paruh burung, tapi ini bukan burung. Bentuknya lebih mirip moncong atau snout, tapi dengan tekstur yang keras dan aneh, tapi bergigi tajam. Nggak kayak paruh burung yang biasanya nggak punya gigi. Giginya runcing dan bergerigi, menunjukkan bahwa makhluk ini mungkin adalah predator. Dan jari-jarinya panjang-panjang. Kukunya juga panjang dan tajam, kayak cakar binatang buas. Foto-fotonya nyebar di internet, kayak api membakar jerami kering. Semua orang pengen lihat, semua orang pengen tahu apa sebenarnya makhluk ini. Semua orang debat, beradu argumen, mencoba mencari jawaban atas misteri ini. Ada yang percaya ini hewan biasa, ada yang yakin ini sesuatu yang luar biasa. Ini hewan biasa atau sesuatu yang lebih misterius? Pertanyaan ini terus menghantui benak para netizen. Ada yang bilang rakun membusuk karena bentuk tubuhnya yang sekilas mirip rakun. Tapi paruh dan giginya nggak masuk akal. Rakun nggak punya paruh dan giginya nggak setajam itu. Teori konspirasi pun bermunculan, semakin menambah panasnya perdebatan. Ada yang nuduh ini hasil eksperimen rahasia, sebuah proyek penelitian yang gagal dan lepas kendali. Bahkan ada yang bilang alien, makhluk luar angkasa yang terdampar di bumi. Bangkainya hilang misterius, sebelum ada yang sempat melakukan penelitian lebih lanjut. Nggak pernah ada penelitian resmi yang bisa mengungkap identitas sebenarnya dari Montauk Monster ini. Jadinya, misteri makin tebal. Nggak ada yang tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa ahli bilang, setelah menganalisis foto-foto yang beredar, kemungkinan besar itu rakun yang udah terdekomposisi parah, sehingga bentuknya jadi aneh dan sulit dikenali. Tapi banyak yang nggak percaya, mereka merasa ada sesuatu yang janggal dengan penjelasan ini. Sampai sekarang, Montauk Monster jadi kriptid modern paling terkenal, legenda urban yang terus diceritakan dari mulut ke mulut. Makhluk yang keberadaannya masih diragukan, tapi kisahnya terus hidup dan menginspirasi banyak orang. Kisahnya udah masuk buku, acara TV, bahkan film horor menjadi bagian dari budaya populer. Satu penemuan aneh bisa bikin dunia heboh, menunjukkan betapa kita semua terhubung dan tertarik pada hal-hal yang misterius. Gimana menurut kalian? Apa pendapat kalian tentang Montauk Monster ini? Rakun, monster, atau sesuatu yang lain? Apakah ada penjelasan lain yang lebih masuk akal? Tulis di komentar. Bagikan teori kalian, dan mari kita pecahkan misteri Montauk Monster ini bersama-sama. Break. Setelah penemuan monster laut di Madagaskar, dunia kembali dihebohkan dengan kejadian serupa. Kali ini, sumbernya datang dari belahan bumi lain, tepatnya di Filipina, pada tahun 2017. Sebuah peristiwa yang menggemparkan warga lokal dan dengan cepat menyebar luas melalui internet.
Warga di Nagat Islands, sebuah provinsi kepulauan yang indah, dibuat gempar ketika mereka nemuin bangkai raksasa terdampar di salah satu pantainya. Ukurannya nggak main-main, panjangnya mencapai 6 meter, sebuah pemandangan yang luar biasa sekaligus membingungkan. Yang bikin penemuan ini makin aneh, seluruh badannya kayak ditutupi rambut putih panjang. Penampakan yang nggak biasa ini langsung memicu berbagai macam spekulasi dan teori di kalangan warga. Apa sebenarnya makhluk ini? Warga langsung heboh dengan penemuan ini. Kerumunan orang mulai memadati pantai, penasaran ingin melihat langsung wujud makhluk misterius tersebut. Ada yang merasa takut dan ngeri dengan penampakan aneh itu, sementara yang lain justru penasaran dan tertarik untuk mencari tahu lebih dalam. Perasaan campur aduk meliputi suasana di pantai saat itu. Nggak butuh waktu lama, foto dan videonya langsung viral di media sosial. Berita tentang penemuan ini menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. Dari situ, spekulasi bermunculan dengan liar, mencoba menjawab teka-teki tentang identitas makhluk tersebut. Apakah ini monster laut yang selama ini menjadi legenda? Ataukah fosil paus purba yang terawetkan dengan cara yang aneh? Atau jangan-jangan, ini adalah makhluk legenda yang selama ini hanya ada dalam cerita rakyat? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, para ahli dari berbagai bidang ilmu kelautan pun turun tangan. Mereka datang ke lokasi untuk melakukan penelitian dan identifikasi terhadap bangkai tersebut. Setelah melalui proses penelitian yang mendalam dan melibatkan berbagai metode ilmiah, terungkaplah fakta bahwa rambut putih panjang yang menutupi tubuh makhluk itu ternyata adalah serat kolagen. Serat-serat ini berasal dari jaringan ikat hewan laut besar yang udah membusuk dalam waktu yang cukup lama. Dan setelah dianalisis lebih lanjut, kemungkinan besar hewan tersebut adalah seekor paus. Fenomena kayak gini, di mana bangkai hewan laut membusuk dan berubah bentuk menjadi sesuatu yang aneh, disebut globster, yaitu bangkai misterius yang bentuk aslinya udah nggak bisa dikenali lagi karena proses pembusukan yang ekstrem. Proses alami yang terjadi di dalam laut, seperti aktivitas bakteri dan perubahan kimiawi, bisa bikin bangkai hewan laut berubah total dari bentuk aslinya. Itulah kenapa bangkai-bangkai ini sering dikira sebagai makhluk aneh atau monster laut. Walau ada penjelasan ilmiah yang masuk akal di balik fenomena ini, penemuan ini tetap ninggalin kesan mendalam buat warga di Nagat Islands dan para netizen di seluruh dunia. Misteri laut memang selalu menarik untuk diperbincangkan. Laut memang menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan. Dan kadang-kadang, apa yang kita kira sebagai monster yang menakutkan, ternyata hanyalah fenomena alam biasa yang belum sepenuhnya kita pahami. Tapi kalau suatu hari kamu nemu pemandangan kayak gini di pantai, siapa sih yang gak bakal merinding dan bertanya-tanya dalam hati? Laut memang selalu penuh kejutan. Makhluk ketiga, oarfish, si ikan pita raksasa dari laut dalam. Panjangnya bisa belasan meter, warnanya perak mengkilap, sirip merah menyala. Oarfish hidup di kedalaman ekstrem, jarang banget muncul ke permukaan. Kalau terdampar, langsung dikaitkan sama pertanda bencana, terutama di Jepang. Di sana, oarfish disebut utusan dari Istana Dewa Laut. Mitosnya, kemunculan mereka pertanda gempa atau tsunami. Sains bilang, oarfish bisa terdampar karena sakit, perubahan suhu, atau gangguan habitat. Kadang muncul sebelum bencana, kadang enggak. Sampai sekarang, belum ada bukti ilmiah kuat yang menghubungkan oarfish dengan bencana alam. Tapi mitosnya tetap hidup, dan setiap kemunculan oarfish selalu bikin heboh. Kalian tim mitos atau tim sains? Pernahkah kamu mendengar tentang makhluk laut yang sering disebut sebagai ikan terjelek di dunia? Mari kita kenalan lebih dekat dengan blobfish. Makhluk laut yang penampilannya seringkali disalahpahami. Fotonya viral banget, dengan muka sedih yang khas, hidung besar yang menonjol, seolah-olah dia selalu merenungkan sesuatu. Bentuknya kayak agar-agar merah muda yang kenyal dan lembut. Blobfish menghabiskan hidupnya di kedalaman laut Australia, di mana tekanan air sangat tinggi dan cahaya matahari hampir tidak ada. Mereka juga ditemukan di perairan dalam sekitar Selandia Baru, di lingkungan dengan tekanan super tinggi yang bisa meremukkan tulang kita. Tubuhnya yang gelatinous, dengan kepadatan yang lebih ringan dari air, adalah kunci adaptasinya. Ini adalah adaptasi cerdas untuk bertahan hidup di habitat ekstrem yang penuh tantangan. Tapi, begitu diangkat ke permukaan oleh jaring para nelayan, segalanya berubah. Perubahan tekanan yang drastis menyebabkan tubuhnya jadi melebar, kehilangan bentuk aslinya, dan terlihat aneh.
Inilah mengapa dia seringkali kelihatan jelek di foto-foto yang beredar. Padahal, di habitat aslinya yang gelap dan bertekanan tinggi, blobfish nggak seaneh itu. Dia hanyalah makhluk yang beradaptasi sempurna dengan lingkungannya. Jadi, julukan ikan terjelek sebenarnya nggak adil dan menyesatkan. Sayangnya, fotonya sering jadi meme yang lucu-lucuan di internet, bahkan pernah dinobatkan sebagai hewan paling jelek sedunia dalam sebuah kontes yang bertujuan mulia, yaitu untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kampanye pelestarian hewan-hewan unik dan terancam punah. Cara hidupnya juga sangat unik. Dia nggak banyak bergerak, cenderung pasif, hanya nunggu makanan lewat di depan mulutnya. Sebuah strategi hemat energi yang brilian. Jadi, ingatlah, jangan ngejudge hanya dari penampilan luar aja. Setiap makhluk punya cerita dan adaptasi uniknya sendiri. Blobfish itu adalah survivor sejati yang tangguh di kedalaman laut yang gelap dan penuh tekanan. Dari yang terjelek, kita ke yang terbesar, paus biru. Hewan paling masif di planet ini lebih besar dari dinosaurus manapun. Pernah terdampar di pantai Norwegia, langsung jadi berita besar. Melihat raksasa ini dari dekat, pasti pengalaman luar biasa. Paus biru bisa panjang 30 meter, berat 200 ton. Jantungnya aja segede mobil kecil. Populasinya terancam punah, jadi setiap individu sangat berharga. Kalau terdampar, ilmuwan langsung turun tangan, ambil sampel, cari penyebab kematian, penting buat konservasi. Penanganan bangkai sebesar ini rumit, bahkan bisa meledak karena gas pembusukan. Kejadian ini jadi pengingat lautan penuh keajaiban dan tanggung jawab kita buat menjaganya. Semoga paus biru tetap lestari. Balik ke Indonesia. Garis pantai kita panjang banget, nggak kalah misterius. Tahun 2017, warga Pulau Seram, Maluku, nemuin bangkai raksasa sepanjang 15 meter. Awalnya dikira perahu, ternyata makhluk hidup. Foto dan videonya viral. Netizen langsung spekulasi cumi-cumi raksasa, paus, atau monster laut. Semua jadi detektif dadakan, debat di kolom komentar. Akhirnya, ahli turun tangan. Hasilnya, kemungkinan besar itu paus balin yang udah membusuk parah. Gas pembusukan bikin bentuknya makin aneh, makanya susah dikenali. Media sosial bikin info cepat nyebar, tapi juga rawan hoax. Penting banget cek fakta sebelum percaya. Penemuan kayak gini bukti laut Indonesia masih penuh rahasia. Siapa tahu, masih banyak makhluk aneh menunggu ditemukan. Gimana guys, merinding nggak lihat makhluk-makhluk aneh tadi? Dunianya ini memang penuh misteri. Dari montok monster, globster Filipina, oarfish, blobfish, paus biru, sampai bangkai misterius di Maluku. Mana yang paling bikin kalian penasaran? Tulis di kolom komentar, share juga pengalaman atau teori kalian. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifin lonceng biar nggak ketinggalan video misteri berikutnya. Share ke teman dan keluarga, biar makin banyak yang ikut merinding bareng. Sampai jumpa di sisi lain berikutnya. Tetap positif, be a good person. Asyap!